pengamatan kelompok tentang SDSL. SDSL sangat cocok digunakan untuk mengakses internet kecepatan tinggi karena memberikan kecepatan atau lebar pita sampai 2,3 Mbps dan diberikan secara simetris. Teknologi ini digunakan kecepatan data 784 kbps, baik untuk kirim uplink atau terima downlink. SDSL hanya menawarkan komunikasi data saja. SDSL merupakan solusi yang cocok untuk kalangan bisnis untuk digunakan sebagai komunikasi antar cabang atau hubungan situs web ke internet. SDSL sangat cocok digunakan untuk mengakses internet kecepatan tinggi untuk perumahan karena memberikan kecepatan atau lebar pita sampai 2,3 Mbps dan diberikan secara simetris dengan jarak maksimum sampai 2,4 km. Sangat cocok untuk akses LAN jarak jauh, remote LAN, layanan VOD, video dan on demand, residential video conference dan lain-lain. Uraikan pengamatan kelompok tentang ADSL. Teknologi ADSL adalah teknologi akses dengan perangkat khusus pada sentral dan pelanggan yang memungkinkan transmisi broadband melalui satu per kabel. Teknologi ini mempunyai kecepatan data yang berbeda untuk kirim uplink dan terima downlink. Untuk uplink bisa mencapai 8 Mbps, sementara untuk downlink bisa mencapai 1 Mbps dengan jarak kabel maksimum 5,5 km. Kelebihan ADSL dibanding yang lain adalah kecepatan yang tinggi dengan jarak yang memadai dan bisa mendukung layanan komunikasi suara. Karena berbagai kelebihan yang dimiliki oleh teknologi ADSL ini, maka teknologi ini berkembang sangat cepat. Pengiriman data melalui ADSL dilakukan dengan beberapa tahap. Modem memulasi dan mengkodekan atau encode data digital dari PC dan kemudian digabung dengan sinyal telepon. Uraikan pengamatan kelompok tentang ADSL. ADSL merupakan teknologi pada jaringan lokal tembaga untuk menyalurkan layanan 2 Mbps. ADSL sangat cocok digunakan untuk gedung-gedung perkantoran atau komplek perkantoran karena memberi kecepatan atau lebar data sampai 10 Mbps dan dapat dibagi-bagi kepada seluruh pengguna. Nah, saya akan melanjuti penjelasan tentang uraian pengamatan kelompok tentang FDSL. FDSL adalah sebuah teknologi SDSL yang disediakan transmisi data sampai batas kecepatan teori 52 Mbps arah bawah dan 12 Mbps arah atas melalui sebuah kabel twisted pair tunggal. Sekarang ini standar VDSL menggunakan 4 band frekuensi berbeda, 2 untuk arah naik dan 2 untuk arah bawah. Teknik modulasi standar adalah QAM atau DMT yang tidak kompatibel tetapi memiliki perform yang serupa. Teknologi yang paling banyak digunakan adalah DMT. Bitrate yang tersedia berkisar dari sekitaran 26 Mbps simetris untuk sebuah lingkaran sekitaran 1500 M sampai ke 1000 Mbps simetris untuk beberapa ratus meter. VDSL mampu mendukung aplikasi lebar band tinggi seperti HDTF, QST. Sekarang ini memprototipekan jasa ini akan menawarkan paket HDTF paling cepat kuarter pertama 2005. Sebuah standar FDSL yang baru tersedia dinamakan FDSL 2. Belum ada yang diluncurkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa yang Anda pahami tentang konsep dasar DSL. Teknologi modern menggunakan jarum telepon yang sudah ada untuk mentransfer data dengan bandwidth lebar seperti multimedia dan video. Teknologi ini memerlukan perangkat khusus pada Central of G dan pelanggan
yang memungkinkan transmisi broadband melalui kabel tembaga. Sering disebut juga dengan istilah teknologi suntikan atau injection teknologi, sehingga kabel telepon bisa yang telah ada dapat dipakai untuk mengantar data dalam jumlah yang besar dan dengan kecepatan yang tinggi. Jika PSTN hanya menggunakan sebagian frekuensi yang mampu dihantarkan oleh kabel tembaga, DSL memanfaatkan lebih banyak frekuensi dengan membagi frekuensi yang lebih tinggi untuk data dan frekuensi yang lebih rendah untuk suara dan max. Keuntungan-keuntungan menggunakan teknologi DSL. Yang pertama, dapat menggunakan aplikasi internet dan telepon secara bersama. Yang kedua, kecepatan data lebih tinggi dari modem biasa. Yang ketiga, tidak perlu jalur baru. Yang keempat, modem sudah disediakan oleh penyedia jasa DSL. Kerugian teknologi DSL. Yang pertama, koneksi dapat bekerja dengan baik jika lokasi user dekat dengan sentral penyedia jasa. Yang kedua, untuk tipe ADSL, kecepatan menerima data melalui internet lebih tinggi daripada pengiriman data. Yang ketiga, layanan ini tidak selalu ada di mana-mana. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan, yaitu tuliskan komponen-komponen DSL. Komponen DSL memiliki 3 komponen yang paling penting, yaitu DSL transceiver, terdiri dari high pass filter dan low pass filter, yang berfungsi memisahkan voice band dan band frekuensi yang tinggi. Voice band yang ditransmisikan ke jalur telepon pelanggan, sedangkan band frekuensi yang lebih tinggi digunakan untuk kecepatan data tinggi antar PC. Filter digunakan untuk memisahkan jalur data dan jalur suara. Biasanya disediakan oleh ISP suatu paket dan DSL modem. DSL LAN. DSL LAN berfungsi menerima sinyal dari pelanggan DSL dan meneruskan ke backbone berkecepatan tinggi menggunakan teknik multi-playing. DSL LAN terhubung dengan line DSL dan kombinasi asynchronous transfer mode ATM, frame rate dan atau IP. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja DSL LAN. DSL LAN memisahkan frekuensi sinyal suara dari trafik kecepatan tinggi serta mengontrol merutekan trafik digital subscriber antara perangkat. DSL LAN menyalurkan data digital memasuki jaringan suara PSTN ketika mencapai di CO, Central Office. Sinyal yang dikirimkan melalui internet atau jaringan lain muncul kembali pada CO yang dituju, di mana DSL LAN yang lain menunggu. DSL LAN juga menyediakan routing maupun penotoran IP secara dinamik untuk pelanggan. Tentang jelaskan prinsip kerja ADSL. ADSL menggunakan kabel telepon yang telah ada, jadi bukan fiber optik. ADSL juga dijuluki revolusi di bidang internet atau istilah asingnya broadband. ADSL mampu mengirimkan data dengan kecepatan bit yang tinggi, berkisar antara 1,5 Mbps sampai 8 Mbps untuk arah downstream sentral ke pelanggan, dan antara 16 kbps sampai 640 kbps untuk arah upstream pelanggan ke sentral. Kemampuan transmisi ADSL inilah yang mampu mengirimkan layanan interaktif multimedia melalui jaringan akses tembaga. ADSL sendiri merupakan salah satu anggota dari DSL family. Teknologi XDSL sendiri mempunyai berbagai macam variasi.